Pernah nggak kalian dengar nama Jules Shopping? Dia ini wanita yang punya keinginan buat jadi orang buta. Bukan cuman berkeinginan ya, tapi akhirnya dia ngelakuin itu beneran. Jadi dia sengaja netesin matanya pakai cairan pembersih saluran air biar dia beneran buta. Dan akhirnya apa? Dia beneran buta. Halo, gua Yos. Sebetulnya Jules ini orang yang lahir normal dan sempurna-sempurna aja nih secara fisik. Malah dia sebenarnya punya mata yang cakep katanya. Tapi dia ngerasa kalau dia lebih nyaman tutup mata, ngelakuin kegiatan-kegiatan tutup mata atau pas gelap gitu. Aneh juga ya. Pas remaja, Jules ini udah pakai kacamata hitam supaya mirip kayak orang buta. Dan di umur 20 tahun, dia udah bisa lancar baca huruf Braille. Akhirnya ya dia memutuskan buat bikin dirinya sendiri buta permanen gitu. And then tell me how this worked. Did you lie down? I lied down on his couch and he sat next to me, and after the numbing drops took effect, he put 2 drops of the drain cleaner in each eye. How did it feel? It was a very violent burning. The drain cleaner ate through my cornea. Well, they threw those numbing drops pretty quick, Right. On a scale of 1 to 10, it was a full 10. I couldn't do anything but scream. Kisah Jules Shopping menimbulkan banyak perdebatan dan kontroversi. Sementara beberapa orang menganggapnya sebagai contoh ekstrim dari kondisi mental yang jarang terjadi nih, yang butuh lebih banyak pemahaman dan bantuan. Yang lain mengkritik keputusan Jules dan menganggap jadi kayak tindakan yang nggak masuk akal dan berbahaya gitu. Tapi Jules kan dia nggak netesin cairan pembersih sendiri ya, jadi dia nggak netesin sendiri gitu. Tapi dia minta tolong bantuan psikolog, waduh, buat bantuin dia jadi buta. Waduh, apa iya tuh psikolog beneran apa kagak ya? Karena sampai sekarang nih, katanya masih nggak jelas si psikolog itu mesti dituntut atau enggak. Tapi yang dia lakuin itu bener-bener akhirnya bikin si Jules Shopping ini buta. Agak serem gak sih menurut kalian? Kalau kemarin kita ngomongin tentang transgender, yang kalian bisa tonton di sini nih. Kalian juga udah familiar lah ya sama transgender gitu. Tapi kalian udah pernah dengar transabled? Nah, transabled ini sebenarnya sebuah istilah buat menggambarkan orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai orang yang harusnya memiliki kecacatan atau memiliki kelumpuhan fisik gitu. Walaupun mereka sebenarnya aman-aman aja. Sebenarnya mereka sehat-sehat aja gitu. Dan nggak ada cacat-cacatnya gitu sebenarnya. Dalam istilah kedokteran, hal ini disebut sebagai Body Integrity Identity Disorder atau BIID. Kondisi ini bisa dibilang sangat langka nih. Dan nggak terlalu sering dipelajarin soalnya ada ketidaksesuaian mental sama fisik gitu. Nah, di tahun 2013 ada lagi seorang wanita namanya Chloe Jennings White yang pengen cacat juga seumur hidupnya gitu. Jadi Chloe ini yang udah berusia 58 tahun udah didiagnosis dokter dengan BIID atau transabled itu. Bahkan dia pernah bilang kalau dia rela keluarin duit sekitar $25.000 atau sekitar 370 juta rupiah biar dia bisa punya badan yang cacat seumur hidup. Terus dia bisa ngabisin sisa hidupnya di kursi roda aja gitu katanya. Dia bilang juga kalau dia bisa ngebiayain biaya operasinya, dia nggak bakal nyesel katanya. Terus ngomong juga kalau ini tuh sama aja kayak cowok yang mau otongnya dipotong gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kalau misalnya cowok yang kelaminnya mau dipotong, itu kan gak bakal balik lagi ya. Tapi itulah ya mereka maunya begitu gitu. Jadi sama kayak Chloe ini yang pengen ada bagian tubuhnya yang dipotong biar jadi cacat. Alah, ya ampun. Chloe ini malah sering coba buat nyelakain dirinya sendiri biar dia bisa kehilangan fungsi kakinya. Ya ampun, gila juga ya. Dilansir dari Liputan 6, Chloe ngomong ke suaminya tentang kemauannya. Kata Chloe begini, aku bilang ke suamiku bahwa aku tak bisa menghentikan semua ini dan ini akan berlangsung sepanjang hidupku. Dia terkejut, tetapi dia berjanji untuk tetap berada di sampingku bila itu jadi satu-satunya cara yang dapat membuatku bahagia. Wah. Kalau kalian jadi suaminya bakal gimana guys? Ngadepin istri yang seperti itu? Masih banyak pertanyaan sih sebenarnya kenapa orang ngelakuin kayak begitu. Ada beberapa yang bilang orang-orang ini sebenarnya cuma desperate for attention aja. Tapi gue sendiri nggak habis pikir kenapa orang-orang bisa punya pemikiran buat ngelakuin kayak begitu gitu. Kebanyakan orang yang punya perilaku kayak gini biasanya punya keinginan yang kuat buat mengamputasi kakinya atau mau jadi buta atau mau jadi tuli kayak Jules Shopping tadi gitu. Mereka yang transabled ini
seringkali bilangnya ngerasa nggak cocok sama tubuh mereka yang sehat. Jadi mereka nggak merasa harusnya mereka sehat gitu, harusnya mereka cacat. Dan beranggapan kalau bagian tubuh tertentu ini, tubuhnya mereka ini harusnya cacat gitu. Aduh, ya ampun. Walaupun sebenarnya sekarang konsep transabled ini masih jadi bahan diskusi dan secara luas itu belum diterima sama komunitas dan media gitu. Kayak transgender mungkin udah lebih diterima secara komunitas dan media, tapi kalau transabled ini masih belum gitu. Gua nggak tahu ya masih belum atau jangan sampai diterima sama komunitas kalangan luas gitu ya kan. Ya sudah pasti lah ya. Istilah ini kontroversial banget gitu dan memicu perdebatan tentang identitas, kesehatan mental, dan hak-hak individu. Tapi menurut kalian gimana tentang transabled gini? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah dong. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.